Jangan kejaksaan ini ya dengan alasan-alasan yang nggak masuk di akal menahan uang para korban. Ya, para korban kita taat hukum loh. Kita datang ke sini bukan mau mendemo ataupun melawan kejaksaan, tidak. Kami mendukung pekerjaan kejaksaan. Tapi dalam dukungan kami memohon agar jangan sampai hak-hak para korban yang sudah jatuh ini ya nanti digiles mobil lagi gitu loh. Tidak ada penindakan segelan ya. Kita mau segel. Kita mau segel. Tidak boleh. Uang kita disegel. Kita mau segel kantor ini. Kenapa? 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 Kantor Kejaksaan Negeri Bandung disegel. Saya itu tahu Pak, sering kesini Pak, tapi apa-apa yang saya dilakukan Pak selalu di PHP Pak. Cuma dibilang secepatnya mana Pak? Pak bilang Pak, kita ini Pak, tolonglah Pak. Jangan nangis Pak, jangan nangis Pak. Pak, bisa dijelaskan mengenai kedatangan kali ini ke Kejari Bandung seperti apa? Jadi gini ya, kami mau menggugah kesadaran dan moral dari Kejaksaan Negeri Bandung. Ya, ini sudah kepala kejaksaannya udah ganti beberapa kali ini. Sedangkan uang para korban belum dikembalikan. Dengan alasannya mereka mau lelang dulu semua. Itu nggak ada dalam KUHP seperti itu, tuh nggak ada aturan seperti itu. Ya, karena apa? Ada barang yang bagus bisa dilelang, ada barang yang mungkin memang nggak bisa dilelang. Kayak contoh, misalnya kalau mobil ada curian, 20 mobil curian, yang punya orangnya beda-beda di situ. Apa mesti nunggu semua diambil dulu? Kan kagak. Siapa aja yang mau ambil bisa. Barang sitaan pun, walaupun masih di kepolisian atau di kejaksaan, bisa yang kita lakukan namanya pinjam pakai. Jadi nggak ada alasan bagi kejaksaan sebenarnya untuk menahan-nahan. Ya, jadi kalau memang dia mau melelang barang, ya udah barang yang mau dilelang silakan lelang. Kita tidak menghalangi pekerjaan kejaksaan. Tetapi uang yang sudah ada, kita mohon untuk dikembalikan terlebih dulu kepada para korban. Betul. Ya kan? Ingat loh, para korban udah menunggu bertahun-tahun. Kalau kita hitung nilai ekonomisnya aja 149 miliar dengan bunga sekarang bank 6%, itu mereka bisa dapat 6 miliar rupiah lebih, 8 miliar ya. 8 miliar rupiah bunganya. Kami menduga apakah modus ini yang dia pergunakan, mereka tahan-tahan bertahun-tahun, bunganya mungkin yang mau diambil sama mereka ya. Ini dugaan kami ya. Kami mau menanyakan nih, uangnya masuk ke rekening perorangan kejaksaan atau masuk ke rekening negara. Sehingga disitulah kami berharap jangan kejaksaan ini ya dengan alasan-alasan yang nggak masuk di akal menahan uang para korban. Ya, para korban kita taat hukum loh. Kita datang ke sini bukan mau mendemo ataupun melawan kejaksaan, tidak. Kami mendukung pekerjaan kejaksaan. Tapi dalam dukungan kami memohon agar jangan sampai hak-hak para korban yang sudah jatuh ini ya nanti digiles mobil lagi gitu loh. Itu yang kami harapkan. Dan hari ini audiensi begitu ya dengan Kami berharap akan ada audiensi ya kalau memang mereka mau menerima kami di situ ya, karena tugas dari aparat penegak hukum kan menerima masyarakat, dan ini bukan cuma lawyer tapi korbannya langsung juga datang di situ ya. Berhak dong mereka menanyakan uang mereka bertahun-tahun loh Pak. Kita nunggak pajak aja bisa dipenjara Pak. Masa ini kejaksaan gak ada batas waktu kapan mereka mau mengembalikan uang? Minimal mereka bisa kasih tong time span-nya, kita butuh sebulan misalnya, atau kita butuh berapa. Ini kagak. Nanti tarsok. Itu nggak boleh Pak, seperti itu Pak. Berapa untuk korban, jumlah orang yang korban? 3.000-an Pak. Pak, kejaksaan sendiri kan menyatakan bahwa saat ini masih melakukan inventarisir beberapa korban ini. Nah itu Pak, jadi gini, kita tuh harus mengikuti apa yang ada dalam putusan pengadilan. Jaksa itu cuma eksekutor Pak. Jaksa nggak berhak menginventarisir kembali sesuatu yang sudah diverifikasi di pengadilan. Dan itu sudah ada begitu ya? Di pengadilan udah ada listnya, yang punya A, B, C, D, E.
mau ditambahin FGHI. Nah, FGHI ini siapa yang audit? Ya kan? Jadi kita bisa menduga adanya penumpang gelap yang kami takutkan bukanlah korban, tetapi oknum-oknum yang memang cuma mau ngambil uang dari situ. Kalau memang korban, dia harusnya sudah melapor dari awal dan sudah diverifikasi oleh kepolisian, kan ada proses lidik dan sidik. Nah, disitulah polisi dalam proses penyidikan melakukan audit. Sudah ada audit, Pak. Sudah ada BAP, jadi orang itu diperiksa, ditunjukkan dia punya bukti kerugian. Nah, orang yang diinventarisir baru ini siapa yang mau diselundupkan? Ini yang jadi pertanyaan. Kan ada 3 klaster kan berdasarkan audit publik, tulis BAP, dan satu lagi berdasarkan suara. Nah, itu berarti yang abang buka ada penumpang gelap itu klaster mana? Gini Bang, kita harus ikutin taat hukum. Ya, berdasarkan hukum positif apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan, terutama MA dan sudah inkrah, itu yang harus jalanin Bang. Jadi kita nggak bisa lihat ke ada klaster A, klaster B, klaster C. Putusan pengadilan itu apa, menyatakan apa, siapa di dalam situ, ya udah itu aja. Ya kan dia jalanin putusan pengadilan. Kalau ada orang-orang lain yang nggak merasa namanya ada di situ dan dia berasa berhak, gunakan jalur hukum. Ya, Tambahin Pak ya. Mengenai klaster ya, mengenai klaster tadi memang itu sudah sebenarnya hanya double nama sebenarnya Pak. Ada LPSK, ada Bareskrim, double nama sekitar 700-an orang. Itu 1-2 hari selesai mengerjakannya. Jadi 1 tahun 9 bulan kami hanya diberi 1001 alasan untuk memperlama. Udah laku 17 aset, apakah dikasih? Belum tentu. Jadi kami datang ke sini ya, meminta hati nurani sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung, penegakan hukum dengan hati nurani. Betul. Bukan dengan 1001 alasan menunda, takut digugat, biar segera tuntas. Itu nggak masuk akal, harus berdasar hukum. Mereka kan jaksa, sarjana hukum, harusnya sadar. Betul. Saya orang nanya ya, Pak jangan tahan uang saya, Pak jangan tahan uang saya. Berkali-kali lihat di Instagram Kejari Kota Bandung, menutup telinga. Setiap ada postingan DNA. Ini mereka ketawa-ketawa di atas, nggak peduli. Korban lo, terdakwa udah bebas. Di mana keadilannya? Di mana keadilannya? Kalau setelah audiensi masih tetap, maksudnya ada dugaan diperlama gitu gimana Pak? Kami akan melapor ke Wakil Presiden dan Presiden RI. Ya sudah sebenarnya Pak. Itu yang terakhir kita akan lakukan. Kita akan minta audiensi kalau memang mereka masih melakukan hal tersebut, dan kita laporkan KPK karena ada dugaan penyelundupan uang tersebut atau dugaan penggelapan. Kalau namanya orang ngasih kita sesuatu yang jelas, kita bisa terima. Tapi kalau sesuatu uang yang udah ada di sini tidak jelas kapan mau dikembalikan, itulah penggelapan Pak. Dan kita berharap ya itu bukan yang akan dilakukan oleh kejaksaan. Ya, harapan kami, mereka bukan oknum, tapi mereka adalah pejabat yang jujur. Tapi disitulah makanya kami mau beraudiensi, ingin meluruskan Pak. Nah, sebagai aksi teatrikal kami juga, kami akan, karena menunggu lelang ya, kata kejaksaan menunggu lelang jual aset, kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung akan kami lelang juga senilai 149 miliar. Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung akan kami lelang senilai 149 miliar. Hari ini akan kami tempel tingkat lelangnya, seperti bagaimana mereka menyampaikan akan menunggu lelang. Nah, kami lelang juga kantornya, biar mereka mau pakai aset yang dimana terserah. Gimana Pak? Udah bisa kita tempel apanya? Stiker aja Bang. Bang Rian, ayo Bang. Udah. Ini kantor saya, nggak ada saya segel. Apa? Saya mau segel kenapa? Nggak ada. Kenapa? Kenapa? Ya apa? Kau siapa? Kasih Kau siapa? intel saya kasih intel, kenapa? Saya kasih intel, kenapa? Kita menyampaikan Tidak ada penindakan segelan ya. Kita mau segel. Kita mau segel. Tidak boleh. Uang kita disegel. Kita mau segel kantor ini. Tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Kantor Kejaksaan Negeri Bandung disegel. Bos.
Iya, udah Enggak. Iya, Bapak kan kesini tujuan sebentar, Pak. audiensi. Sebentar, Pak. Nggak ada. Sebentar. Kita ini korban udah banyak berada, Pak. Meninggal. Orang tua suami istri meninggal. Anaknya sampai tahlilan nggak punya uang. Itu besok dia, Pak. Ini ada WA-nya, Pak. Iya, kita Mas, dengarkan masukan yang disampaikan. sekarang Kita gini, Pak. sampaikan, kita Tumor dengarkan. usus, Pak, untuk berobat. Iya. Orang Tapi kena kalau stroke tidak sampai ada meninggal. penyegaran, saya nggak bisa. Tapi ya Bapak itu seharusnya adalah unsur kemanusiaan lah kepada Betul. kami. Kita Terus dengarkan. kalau memang betul dengarkan apa Pak sekarang hasilnya? Nanti Pak Kajari saya akan Hasilnya jelaskan. apa gitu loh? Ya. Sekarang gini Pak, gini, saya adalah korban Pak yang di sini. Betul. Selalu bolak-balik di sini Pak. Betul. Mungkin teman-teman yang di depan seperti Bapak yang lainnya itu tahu saya Pak, atau dia dari CCTV, saya itu tahu Pak sering kesini Pak. Tapi Betul. apa yang saya dilakukan Pak? Selalu di PHP Pak. Cuma dibilang secepatnya mana Pak? Kita udah gak ada uang gitu. Kalau saya ini Pak, saya ini apa ya dari mewakili teman-teman di Jawa Tengah Pak, itu semua berharap Pak ini Pak udah berapa tahun. Saya pernah screenshot nih pada rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Bandung, saya screenshot semua keluhannya Pak, sakit catar gak punya uang, berobat gak ada uang. Mau di mana Pak ini turunnya? Tersangka udah pada bebas Pak. Ini suatu ironi bagi para korban Pak. Betul. Pahamilah Pak kita ini Pak, tolonglah Pak. Abang nangis, Bang. Jangan nangis, Bang. Gitu loh. Apa harus ada mau bunuh diri di sini Pak? Percuma Abang nangis. Apa mau bunuh diri di sini? Percuma Abang nangis. Gimana? Saya bisa nih. Kalau memang seperti itu mau ya kejaksaan, kita lakukan itu Pak. Abang nangis, Bang. Nggak ada Kalau seperti itu, jadi Bandung, Bang. pahamilah Pak perasaan kami Pak. Jangan hanya untuk alasan menunda-nunda gitu loh Pak. Apakah harus saya buka semua Pak gitu loh, penundanya karena apa gitu loh? Udahlah gitu loh Pak. Korban dalam berkas perkara di Barreskrim ya. Iya. Kedua, korban sudah dilakukan audit Iya. oleh KAP di Divisi Barreskrim, sehingga korban sudah diverifikasi oleh LPSK. Ya kan? Ini yang bisa kami akomodir. Tiga Pak. Ya, itu ya Pak ya. Iya, baik. 3 klaster ini ya. Iya. Siap. Yang klaster ini. Yang keempat, korban usulan kalau kita bilang. Ya kan? Itu jumlahnya kalau nggak salah ya, ada 7.468. Kalau nggak salah ingat ya. Waduh, korban ini kami bisa akomodir sepanjang ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung. Kenapa? Karena masa hak dia untuk mengajukan gugatan restitusi sudah dalam waktu, sudah daluarsa. Kami bisa mengakomodir sepanjang ada Putusan. Bandung. Oh, oke. Seperti itu. Sudah 3 kali ditolak Pak. Semangat ya. Sudah 3 kali. Iya. Sudah Itu ya. ditolak sama pengadilan negeri. Kami jelas nih. Iya. Iya. Kami belum mencoba paguyuban. 3 klaster ini Oke. kami bisa kemudian. Sepakat Siap. kan nih? Sepakat. Sepakat lah ya. Iya. Tuh. Kemudian di RPL kami berapa Bu? 149 miliar ya? Enggak 146. 146 miliar. 146 miliar. Yang uang asingnya 66.500. Ya, 66.552 US dollar dan 200.000 dolar Singapura. Seperti itu ya di RPL kami nih. Iya. RPL itu apa namanya? Rekening penitipan, nggak ada Iya. bunga di situ. Oke, Nggak ada terima bunga, kasih gitu. verifikasinya. Kemudian Oh, ada sisa yang belum dilelang oleh PPA. 17 item iya. dan 1 Honda Brio. Iya. Seperti itu ya. Iya. Nah, seperti itu. Dan kecil-kecilan di sini tuh dia belum Iya, lelang. iya. Ada handphone ternyata itu dummy, udah laku segala macam Iya. gitu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kami di sini sudah sepakat. Ini internal kami kepada pimpinan bahwa eksekusi 1 kali. Kenapa? Karena kami ingin 1 kali main. Oke. 1 kali main. Pimpinan yang mana, Pak? Berjenjang ya. Kejari, Kejati, Kejaksaan Agung. Oke. Disetujui usulan dari kami ini. Oke. Kenapa? Karena kami menghitung mitigasi kami mau 1 kali eksekusi aja, serahin kepada 3 klaster ini. Oke. Begitu. Kemudian kami kenapa nggak berkali-kali eksekusi? Oke. Karena kami menghitung akan ada dampak di belakang ini, ya kan? Terkait pihak-pihak yang tidak bisa menerima ketika kami mengambil hak eksekusi kami kepada Eksekusi 3 tersebut. item ini. Baik. Begitu. Eksekusi kepada 3 klaster ini. Yang keempat, sepanjang ada penetapan. Kami maunya 1 kali penyerahan selesai. Apabila ada dampak itu hal yang lain. Intinya pidana selesai.
kemudian ada hal lain, itu hal yang sifatnya keperdataan. Seperti itu. Kami nggak mau ada sekian kali hal-hal bersifat keperdataan sehingga eksekusi yang berikutnya, yang sisa 11 item yang 17 ini jadi terhambat. Kami mau ini selesai satu kali, selesai. Seperti itu. Nggak mau ada kerjaan 2 kali, 3 kali. Sekali-kali penyerahan, selesai. Pak, kami para korban ini minta supaya pihak kejaksaan ini juga menggunakan hati nurani, Pak. Sudah lama, sudah tahunan, Pak, kami sengsara, menyekolahkan anak juga susah, makan aja susah, Pak. Bahkan pinjol kanan kiri sampai tahun berapa sekarang ini belum ini juga, Pak. Kami minta supaya kejaksaan melipitkan, mencairkan dulu dana cash. Kalau memang mau dilelang, menunggu lelang, kenapa nggak dari 2 tahun yang lalu dilelang, Pak? Sampai sekarang aja mau bilang dilelang dulu. Risalah lelangnya saja juga belum, Pak. Di awal saya mau jabat, saya sudah memutuskan 3 klaster ini yang bisa diakomodir. Kenapa? Karena inilah regulasinya yang bisa ada, bisa dilaksanakan. Yang keempat, yang susulan ini kami kesampingkan. Kenapa? Karena tidak ada penetapan dari pengadilan. Kenapa? Pak. Sudah daluarsa dalam mengajukan gugatan restitusi. Iya. Bang, abang kan lawyer, Bang. Abang ahli hukum, Bang. Punya kemampuan di bidang hukum. Seperti itu, Bang. Abang mungkin memahami dari kami, Bang. Enggak, saya setuju untuk yang itu. Pendapat nggak? Satu kali eksekusi selesai. Itu yang kami minta, Pak. Kami minta. Mungkin ada Eksekusi dulu, Pak. Apa yang ada, Pak? Satu kali eksekusi, Bang. Mungkin Bapak bisa memberikan time limit kira-kira berapa lama waktu, Pak? Kurang PPA, lebih. Bang. PPA selesai eksekusi, selesai, masukin semua, Bang. Kalau nggak laku, Pak. Kalau nggak Kalau nggak laku, laku dalam 2-3 tahun ini, apalagi tanah rumah, Kalau nggak laku, Pak, gimana? rumahan loh, Pak. 17 Kalau nggak Itu laku, kan Pak. susah. ada hal-hal lain, Bang. Kota Malang dan Jakarta Barat. Iya. Ya kan? Kemudian ada kasuistisnya, Bang. Di sini ada 7.000 sekian, Bang, yang punya hak yang sama, Bang. Kalau masih pada putusan ya. Seperti itu. Bang, Pak, kami bertanggung jawab digugat ataupun dilaporkan oleh pihak lain, Pak. Kalau Kami yang digugat, kami bertanggung jawab. enggak, Pak, kan uang Gugatan kepada kami, Pak. ya Sebagai kami jasa siap eksekutor. bertanggung jawab atas itu, Pak. Kenapa? Dasarnya, Pak, gitu loh, Pak. Kalau memang gugatan, Pak, gitu loh. Nggak masuk akal, Pak. Ini, Pak. 17 item. 17 item Pak, ini, Pak. Tanah, bangunan. Kita baca banyak. Tanah dan bangunan. Maksudnya kalau bangunan kita susah jual, kita forfeit aja. Sebentar. Ambil cash. Karena gini, Bang. Bangunan belum jadi, Pak. Karena gini, Bang, putusan itu adalah dilelang oleh jaksa, kemudian uang serahkan kepada Putusannya berpoin loh, Pak. Ada 2 bagian, Pak. Bapak baca dulu ini. Sebentar, Bang. Ini kita baca dulu ya. Putusannya. Kayaknya Saya nggak berdebat. Saya nggak berdebat pasal Iya. itu. Ini kita baca Saya mengacu dulu. kepada eksekusi 1 kali. Iya, ini putusan kita baca dulu putusannya. Seperti itu. Jadi ini kan putusannya ada 2 poin, Kejaksaan Pak. juga Ada 2 poin. bijaksana dong, Pak. Tahu ya? Tolong, Pak. Laksanakan putusan pengadilan loh, Pak. Kepala 3 klaster. Sekian demikian. Saya tinggal. Dengar aja dulu, Pak, sebentar. Nggak dengar kan? Bener kan? Memang keras Nggak mau kepala. dengar, nggak mau dengar memang. Udah saya bilang. Ada 2 poin Percuma. putusannya. Percuma udah saya bilang.